Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Dalam masa Prapaskah ini, kita merenungkan perjalanan iman kita dengan Kristus. Mengingat hidup berasal dari tanah liat pada saat penciptaan dan hidup baru untuk seorang buta diciptakan Yesus ketika dilumuri tanah dan membuatnya melihat. Dan seperti orang buta yang matanya terbuka untuk pertama kalinya, mata kita juga dibuka untuk melihat pengharapan dan pemulihan dunia. Kita menyalakan lilin pada minggu keempat masa Prapaskah, mengingat janji Allah kepada kita, hidup baru di dunia ini dan kelak untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Dalam hari-hari kami yang panjang, ya Allah, kami mengingat bahwa Engkau memberi kami hidup baru di dunia ini, sehingga kami dapat mengenal kasih dan damai dan membagikan kasih-Mu kepada dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, yang dengannya kami berjalan menuju salib. Kami berdoa. Amin. Shalom, Amang dan Inang. Renungan masa Prapaskah pada pagi hari ini, hari Senin 28 Maret 2022, diambil dari bacaan Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf. Maka lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Yohanes 11 ayat 49 sampai 50 dan ayat 53. Dalam kebangkitan Lazarus setelah mati 4 hari, Yesus menunjukkan mujizat yang tidak dapat disangkal dan yang lebih dahsyat dari pencelikan mata seorang buta. Karena mujizat ini terjadi dekat Yerusalem, kabar tentangnya tersebar dengan cepat yang menjadi masalah bagi para pemimpin Yahudi. Mereka tidak pernah bertanya, jangan-jangan mereka melakukan kesalahan dan Yesus benar-benar Kristus. Yang mereka tahu hanya banyak orang melihat Lazarus dan percaya kepada Yesus. Maka majelis agama berkumpul. Mereka mencari jawaban atas apa yang terjadi, sesuatu yang tidak dapat dihentikan mereka dan membuat mereka frustasi. Akhirnya, Imam Agung bersuara. Dia nampaknya menyadari hanya ada satu solusi. Yesus harus mati. Jika Yesus terus hidup, seluruh bangsa akan dihancurkan. Maka sejak itu, para pemimpin Yahudi mencari jalan untuk membunuh Yesus. Namun Allah sudah sejak lama menetapkan keputusan itu. Yohanes memberitahu kita bahwa Kayafas tidak mengatakan hal itu dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus menginspirasinya. Itulah kebenarannya. Jika Yesus tidak mati di kayu salib bagi dosa-dosa dunia, maka seluruh bangsa Yahudi akan dihancurkan, dan kita juga akan dihancurkan. Jika satu orang ini mati, maka kita akan hidup. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
Kami bersyukur karena Engkau bersedia mati untuk menyelamatkan kami. Berilah gerejamu iman yang benar dan bersyukur dengan memancarkan kisah tersebut kepada semua manusia. Amin. Silamu Kristus tandani holongmu, ahli serta bina magopuri, mangalanakan sasude dosamu, Allah Tuhan kasih rohani. Nang tubuh kami gamena iman, nani urasan siang dosai, alamu darmu nani useon, Iboga kadi hamana Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang masih Tuhan berikan pada kami untuk berkumpul. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Sanggupkan kami untuk memahami bahwa kita dipanggil untuk memikul salib, yaitu untuk memperhatikan orang yang lemah dan menderita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, halangi rohani debata, dahat parsoran ditoni mamandongani kita sasudena. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.